pada malam hari. Dan waktu selanjutnya pun kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapak. Bapak, kami mau memulai Zoom meeting ini. Kiranya Engkau Tuhan Yesus sertai. Bapa, ampuni segala dosa serta kesalahan kami, Tuhan. Ampuni kemelesetan kami, ketidaktepatan kami, ya Bapa. Ampuni ya Tuhan. Bapa, kami perlu Engkau. Kami merendahkan diri di hadapan-Mu, ya Bapa. Kami perlu Engkau, Tuhan. Kami perlu Engkau menjamah kami, melawat kami, Tuhan Yesus, di rumah kami masing-masing. Kiranya Engkau hadir ya Bapak di rumah kami masing-masing. Engkau menjamah, Engkau melawat, dan Engkau menemui setiap kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bapak, kami mau merendahkan diri di hadapan-Mu ya Bapak. Terima kasih Bapak. Bapak, kami rela Tuhan mau mengosongkan diri seperti Engkau mengosongkan diri ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Mari kita sama-sama lakukan Tuhan aku rela. Tuhan, aku rela mengosongkan bejana jiwaku ini agak dari segala keinginanku dan semua hasrat pribadiku. Tuhan, penuhi aku dengan gairah dan suci, agar apapun aku ini lagi hanya Engkau kataku abadi. Tuhan, aku rela. Tuhan, aku rela mengosongkan bejana jiwaku ini dari segala keinginanku dan semua hasrat pribadiku. Tuhan, penuhi aku dengan gairah surgawi yang suci, agar apapun ingin lagi hanya Engkau kataku abadi. Saat ku pulang, saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Engkau yang miliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku dapat pandang wajah-Mu. Tuhan, penuhi aku. Tuhan, penuhi aku dengan gairah surgawi yang suci, agar apapun aku ingin lagi hanya kataku abadi. Saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Engkau yang ku ingini. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku dapat memandang wajah. Saat ku pulang, saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Engkau yang ku miliki. Kerinduan hatiku,
kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajahmu. Kerinduan hatiku, kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajahmu. Dapat ku memandang wajahmu, dapat ku memandang wajahmu, dapat wajahmu, dapat memandang wajahmu. Terima kasih, haleluya, ya, terima kasih, terima kasih ya Bapa, Terima kasih ya Bapa, terima kasih terima Tuhan, kasih. terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan ibadah Zoom ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau Tuhan Yesus menyertai dari awal pertengahan hingga sampai akhirnya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Bapa, ajar kami Tuhan Yesus untuk selalu lebih dekat lagi dengan Engkau ya Bapa, lebih intim kepadamu ya Tuhan Yesus. Bapa, kami memerlukan Engkau Tuhan, kami rindu akan Engkau, kami butuh Engkau Tuhan Yesus. Bapa, kiranya Engkau Tuhan Yesus melayakkan setiap kami. Melayakkan setiap kami ya Bapa, layakkan kami di hadapan-Mu ya Bapa. Layakkan kami berjalan dalam rencana-Mu ya Bapa. Tuhan, terima kasih Bapa Elohim Yahweh, kiranya Engkau Tuhan Yesus memberkati ibadah Zoom ini ya Bapa. Kau berkati Bapak Joni Kilapong yang akan membawakan firman-Mu ya Bapa. Kiranya apa yang dibicarakan itu berasal daripada Engkau ya Bapa, dan Engkau memberkati setiap yang akan mendengarkan Bapa. Kiranya Engkau memberikan telinga kepada kami ya Tuhan Yesus, pendengaran, supaya kami bisa mendengar seperti pendengaran seorang murid ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau sungguh baik. Bapa, kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Tubuh nyawaku, roh dan jiwaku, ku serahkan padamu. Terima diriku, aku berserah hanya perlindunganku, pertolonganku, tubuh nyawaku, tubuh nyawaku, roh dan jiwaku, ku serahkan padamu. Terimalah diriku, aku berserah, aku berserah, hanya perlindunganku, pertolonganku. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada Pak Joni. Terima kasih Pak. Terima kasih Ibu. Ya, ya, Apa bisa di stop share Pak. screening ini? Bentar.
Mana itu? Kok hilang? Sebentar, Pak. Ah, zoom, 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 zoom. Zoomku kok hilang? Oke, so, udah. Oh, makasih. Ah, Shalom Bapak Ibu. Salam, Pak Joni. Apa kabar semua? Bisa Baik, dilewati. Baik ya. Yang dilewati. Bisa dilewati semua. Bisa dilewati. Amin. Bisa dilewati dalam Tuhan. Pak Jason, bisa dilewati Pak. amin, Pak. Bisa dilewati semua. Amin, amin. Em, saya berikan tema orang yang dapat dipercaya. Benar ya Bapak Ibu? Ya. Ya, orang Benar ya. Oh, ini Pak Hadi saya baru lihat nih. Pak Hadi apa kabar Pak? Oh, baik, Pak. Bisa Puji dilewatin. Tuhan. Oke, bagus. Bisa dilewatin ya Pak? Iya, bisa, Pak. Oke, Pak Hadi tinggal di Taiwan ya? Iya, Pak. Taiwan di daerah Chungli. Oh, cuma sayangnya saya belum pernah ke Taiwan. bisa berhala, Pak. Bagaimana? Bisa berhala ke Taiwannya. Iya, Sama satu kita hari orang. nanti ya. Saya lagi bicara-bicara sama Pak Michael Sony ini. Ya, mau peresmian di Pak Jason dulu ini. Ya, Pak Jason ya. Iya, Pak. Saya sudah sampaikan ke Pak Eras. Tinggal tunggu tanggalnya saja ya. Iya, Pak. Dan kemungkinan Pak Eras akan ke Taiwan duluan. Oh, oke. Ya, nanti saya kabarin tanggalnya ya. Oke, Dan Pak. kalau bisa kumpul semua ya. Pak Eras ke sana kumpul. Mantap, Pak Eras bisa datang. Ya, Ya dong. siap. Senang sekali. Saya bisa nangis. Tapi Ketemu datangnya lagi. kemana, Pak? Mantap. Kalau di Taipei jauh banget saya. Kalau Ibu Nena di mana? Saya dulu di Kaohsiung, tapi sekarang lagi training di Pingtung ini. Jauh ya, Bu? Jauh banget. Kalau Taipei kayak Oh, Jakarta sama Bali gitu, Banyuwangi, ujung ke ujung. ya siapa tahu kesempatannya bisa sama-sama bisa ketemu di sana ya. Baik, saya share screen boleh ya? Oke. Silahkan, Pak. Orang yang dapat dipercaya, betul ya? Beberapa ayatnya yang kita lihat di situ, 1 Korintus 14 ayat 2, Efesus 2 ayat 10, Lukas 16 ayat. Oh, ada beberapa ayat yang belum dicatat situ ya. Nah, ayat dasarnya ini, Recording in yang progress. akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Nah, saya mau menjelaskan kepada Bapak Ibu dulu bahwa semua kita ini adalah pelayan. Pelayannya siapa? Pelayannya Tuhan. Amin. Amin. Tidak ada orang yang tidak menjadi pelayan. Jadi pendeta bukan hanya orang yang digolongkan sebagai pelayan Tuhan, tetapi semua kita. Jadi semua kita. Nah, ini konteksnya adalah apa yang dikatakan Alkitab. Nah, selama ini kan kita telah mengkotak-kotakan yang namanya pelayan adalah pendeta. Salah. Yang benar kita semua adalah pelayan. Dan kita semua harus menjadi orang yang dapat dipercaya oleh Tuhan. Setuju ya? Nah, jadi kalau Anda lihat di dalam fakta kehidupan, orang yang dapat dipercaya itu dicari, setuju nggak? Betul? Betul. Dicari semua, baik di gereja, di keluarga, di perusahaan, dan di pemerintahan, betul ya? Betul. Semua. Jadi orang yang dapat dipercaya itu mahal, Bapak Ibu. Sangat mahal. Nah, tetapi tidak semua orang mengejar prestasi ini.
menjadi orang yang dapat dipercaya. Saya melihat tidak semua orang Kristen mengejar ini. Padahal kalau yang namanya pelayan, hamba Tuhan, kita semua hamba Tuhan, seharusnya itu yang harus kita kejar. Karena percuma kita menjadi manusia tapi tidak dipercaya oleh Tuhan. Setuju ya? Sama dengan begini, percuma Anda bekerja kepada orang tapi Anda tidak dipercaya oleh Tuhanmu. Betul? Oleh bosmu. Wah, itu Anda tidak bisa mengalami satu kebahagiaan. Karena begini, ketika kita dipercaya oleh orang, kita mendapatkan lebih daripada sekedar materi. Amin. Setuju ya? Amin. Amin. Uang itu Amin. tidak bisa memberikan kebahagiaan dari hasil prestasi kita, kinerja kita, integritas kita ketika kita dipercaya. Uang tidak bisa memberikan itu. Kebahagiaan mendapatkan uang dengan kebahagiaan mendapatkan kepercayaan, itu beda. Setuju nggak? Setuju ya? Jadi kalau misalnya Anda mendapatkan ijazah, lulus, bahagia, betul ya? Betul ya? Beda dengan ketika Anda mendapatkan kepercayaan dari bos ketika Anda lulus. Ketika Anda bekerja, Anda dipercaya. Oh, itu beda lagi. Setuju? Ada orang-orang yang cerdas dalam pendidikan, tetapi ketika bekerja tidak dipercaya. Betul? Betul ya? Betul. Dan hari ini, langka kita mencari orang yang dapat dipercaya. Sangat langka. Kenapa sih? Kenapa sih jemaat bisa keluar dari gereja? Coba Anda evaluasi. Kenapa kira-kira? Biasanya kecewa sama pendeta. Kecewa. Berarti kecewa mengakibatkan rontok kepercayaan jemaat kepada pendeta. Sebenarnya kekecewaan itu jemaat mau ngomong begini, pendetaku sudah nggak bisa dipercaya lagi, betul? Betul. Betul ya? Kenapa jemaat mau mendengar pendeta? Karena pendeta itu dapat dipercaya. Setuju? Setuju. Kenapa Anda sedang dengar khotbahnya Bapak Eras? Kenapa? Karena bisa dipercaya. Karena bisa dipercaya. Setuju ya? Karena orang pintar berkhotbah banyak, tapi orang yang dapat dipercaya sedikit. Setuju nggak? Tidak semua pendeta yang pintar berkhotbah dapat dipercaya. Betul? Betul. Betul ya? Nah, sebenarnya ada beberapa hal yang orang itu bisa dipercaya waktu dia mengelola. Yang pertama, dasar kita dapat dipercaya, kita tidak bisa dipercaya ketika kita mengelola sesuatu yang di luar diri kita. Nggak bisa. Semua dimulai dari dalam diri dulu. Amin. Setuju nggak? Semua dimulai dari dalam diri dulu. Nah, dalam diri kita, yang Tuhan percayakan adalah waktu, time, betul? Itu semua orang punya, Tuhan kasih. Tapi tidak semua orang dapat dipercaya untuk mengolah waktu. Amin. Saya sering ngomong sama orang-orang yang akan menikah. Saya bilang sama mereka, kamu harus lulus mengolah waktu dirimu untuk dirimu sendiri. Kalau kamu nggak lulus mengolah waktu untuk dirimu sendiri, kamu nggak bisa mengelola waktumu dan berbagi kepada orang yang kamu cintai. Karena waktu untuk dirimu sendiri saja, satu orang, kamu sudah nggak bisa berbagi dan bisa manage, betul nggak? Apalagi kamu bisa berbagi dan manage untuk yang lain. 2 pasangan, tambah anak 3. Mustahil dia bisa mengolah waktu dengan baik jika pada waktu dia sendiri dia tidak bisa mengolah waktu, betul? Jadi, Anda tidak bisa dipercaya untuk mengolah barang di luar dirimu atau sesuatu yang di luar dirimu jika Anda tidak bisa mengolah sesuatu yang Tuhan percayakan kepada dirimu sendiri. Amin. Makanya hukum, Anda harus diingat ini. Hukum mengasihi itu jelas sistematikanya. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Setuju nggak? Kalau kamu sudah bisa mengasihi dirimu dalam hal satu, orang yang mengasihi diri, yang lulus mengasihi diri adalah orang yang dapat dipercaya oleh Tuhan mengelola waktu yang Tuhan berikan bagi dirinya sendiri. Setuju nggak? Betul? Makanya jangan anggap remeh dengan waktu.
Halo? Setuju ya? Setuju. Amin. Amin. Karena Pengkhotbah 3 berkata, segala sesuatu ada waktunya. Betul? Dan semua Bapak Ibu, semua hal itu bertumbuh dalam waktu. Contoh, usia bertumbuh dalam waktu, betul? Ya. Tubuh fisik bertumbuh dalam waktu. Ada nggak orang bertumbuh usia dan fisiknya di luar waktu? Nggak ada. Kita semua diikat Oh. dalam hukum waktu. Yang ketiga, yang namanya intelektual bertumbuh dalam waktu. Amin. Setuju ya? Yang berikutnya, yang berhubungan dengan spiritual bertumbuh dalam waktu. Amin. Kedewasaan bertumbuh dalam waktu. Setuju? Kemampuan untuk mengelola tanggung jawab bertumbuh dalam waktu. Jadi tidak ada yang instan. Setuju ya? Waktu bicara tentang waktu itu, dalam waktu ada namanya hukum proses bertahap. Manusia itu makhluk progresif. Betul? Arti makhluk progresif, manusia bertumbuh sesuai dengan proses waktu yang panjang. Dan orang yang dapat dipercaya tidak instan dapat dipercaya, betul? Semua bertumbuh dalam proses waktu yang panjang. Dan orang yang dapat dipercaya adalah orang-orang yang berjuang di dalam waktu. Maka orang yang dapat dipercaya, orang-orang yang sudah melewati berbagai macam proses peristiwa, pahit, penderitaan, kesukaran di dalam waktu. Maka mustahil Anda bisa meresponi dengan benar dalam proses penderitaan yang panjang dalam satu waktu yang panjang, jika, mohon maaf ya, waktu yang Tuhan percayakan kepada saudara, Anda bisa kelola selama 1 hari. Setuju nggak? Setuju. 1 hari Anda bisa kelola. Mustahil Anda bisa mengelola hatimu di dalam penderitaan selama 1 tahun. Setuju nggak? Amin? Setuju, Pak. Benar nggak? Benar nggak? Iya toh? Kalau 1 jam aja Anda tidak bisa kelola dengan baik, maka sepasti Anda akan gagal mengelola hatimu, sikapmu di dalam proses penderitaan yang Tuhan izinkan selama 1 bulan. Betul? 1 jam aja gagal kok. Tapi kan tidak banyak orang mengerti yang begini. Benar nggak? Tahukah saudara, kematangan saudara hari ini adalah akumulasi respon selama bertahun-tahun. Setuju nggak? Setuju. Yang kedua, pencapaian kerohanianmu hari ini adalah akumulasi respon bertahun-tahun dalam kurun waktu yang panjang. Betul? Betul? Betul. Dan kesehatanmu yang hari ini Anda capai adalah akumulasi kehidupan yang sehat, pilihan dan keputusan-keputusan yang Anda ambil dalam setiap waktu selama kurun waktu yang panjang. Setuju nggak? Halo? Maka karakter pertama orang yang dapat dipercaya, kata Alkitab, adalah setia. Amin. Kesetiaan itu waktu, Bapak Ibu. Setuju ya? Bicara kesetiaan itu bicara waktu yang panjang. Nah, ada orang bilang, kamu setia, kamu adalah orang yang setia, maka kamu dapat dipercaya. Pak, kenapa bilang dia setia? Sudah berapa lama dikerja sama Pak? 1 minggu. Nggak mungkin. Biasanya kesetiaan itu, orang yang setia itu dapat penghargaan, dapat pengakuan dari bosnya, majikannya, ketika dia sudah bekerja minimal 20 tahun. Betul nggak? Betul kan? Amin. Amin. Iya. Sekarang saya mau tanya, sudah berapa tahun Bapak Ibu setia mengiring Tuhan? Sudah berapa tahun, ayo? Hah? Sudah berapa? Saya masih kenal sekali tahun. Berapa yang di bawah 3 tahun? Angkat. Kalau Saya 3 tahun. Siapa yang sudah lebih dari 3 tahun? saya 4 tahun, Pak. 5 tahun ada? 4 tahun ada? 5 tahun ada? 5 tahun. 10 tahun ada? Angkat tangan yang sudah 10 tahun. Belum? Nah, ada hal yang saya mau sampaikan. Dengar baik-baik ini. Tahukah Anda, lamanya orang setia mempercayai Tuhan itu akan menentukan kualitas kerohanian seseorang, akan menentukan kualitas iman, pengharapan dan kasih ke orang kepada Tuhan. Jangan anggap remeh dengan
bicara kesetiaan, waktu yang panjang. Tentunya kualitas iman, pengharapan, dan kasih, dan yang namanya kualitas kesetiaan, kualitas kesabaran, kualitas kematangan, kualitas kerohanian seorang yang sudah percaya kepada Tuhan selama 20 tahun panjang, beda kelasnya dengan orang yang baru 3 tahun. Setuju nggak? Tetapi ada tetapinya. 20 tahun itu kalau dia konsisten, kalau dia tekun, kalau dia Konsisten. setia. Tapi kalau 20 tahun nggak serius gimana? Kalau selama 20 tahun tidak pernah serius, masih mending yang 3 tahun tapi serius. Amin. 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 Tetapi yang 3 tahun serius pasti kalah dengan yang 10 tahun serius. Ya. Makanya Bapak Eras yang sudah melayani Tuhan selama 42 tahun, beda kelasnya dengan kita. Setuju nggak? Iya. Setuju. Tingkat kematangan, kedewasaan, kemampuan mengambil keputusan itu beda. Apalagi kalau orang itu dia sangat menekankan bagaimana dia membangun kesucian hidup. Oh, beda. Saya sudah lihat sama-sama 20 tahun melayani Tuhan nih. Tapi yang orang yang A, dia menekankan kesucian hidup. Orang yang B tidak menekankan kesucian hidup. Oh, beda. Walaupun sama-sama usia 20 tahun. Beda. Sangat berbeda. Terus, sama-sama 20 tahun. Tapi sama-sama, yang A itu, dia orang yang suka berdoa. Suka mencari Tuhan. Suka berdoa, berpuasa, belajar sungguh-sungguh. Yang 20 tahun, dia melayani. Tapi tidak suka berdoa. Kualitasnya beda. Sangat berbeda. Saya sudah lihat. Dari cara merespon persoalan. Bagaimana dia memandang dunia ini. Dari bagaimana dia mengelola harta yang Tuhan percayakan. Bagaimana dia mengelola keuangan yang Tuhan percayakan kepada dia. Oh, beda. Beda sekali. Bagaimana dia memberi dalam pelayanan. Oh, beda. Itu beda. Maka jangan anggap remeh dengan waktu yang panjang yang kita berikan kepada Tuhan di dalam pelayanan. Beda. Sangat berbeda. Maka lalu begini, orang berdoa sehari 2-3 jam, pasti beda kualitasnya, kerohaniannya dengan orang yang berdoa cuma 5 menit sehari. Amin. Amin. Beda. Kita sudah lihat. Bapak Ibu mau tahu nggak? Saya berapa lama saya pelayanan? Saya sudah 36 tahun melayani. Jadi saya sudah melayani dari usia 12 tahun. Saya sudah mengajar sekolah minggu usia 12 tahun. Kenapa saya bisa mengajar sekolah minggu 12 tahun? Karena waktu itu guru sekolah minggu saya tidak datang. Saya bilang, daripada teman-teman saya pulang, mending saya cerita aja deh. Karena saya sejak umur 5 tahun, 6 tahun, sudah dilatih orang tua saya bersaksi di rumah kalau ibadah di rumah. Saya sudah bermain drama di gereja umur 5 tahun. Tampil di panggung lagi. Jadi memang hidup saya di pelayanan sejak saya lahir. Jadi usia saya sekarang 48 tahun, ya saya di situ. Tapi saya mulai melayani usia 12 tahun. Jadi 36 tahun sekarang genap saya usia pelayanan saya. Makanya saya sudah bisa melihat orang-orang yang tidak serius, orang-orang yang setengah serius, orang-orang yang sangat serius, orang-orang yang ekstrim, orang yang sangat ekstrim itu berbeda. Maka sejak tahun 2000, kurang lebih sekitar tahun 2012 itu, ya atau 2015, saya sudah memilih jalan sangat ekstrim sama Tuhan. Iya, sangat ekstrim saya. Istri saya, orang tanya, Ibu Lydia, Pak Joni itu ekstrim gak sama Tuhan? Bukan ekstrim, sangat ekstrim. Karena istri saya tahu. Iya, saya ini kayak burung Bapak Ibu. Di rumah cuma sehari, 2 hari, udah jalan lagi. Tapi istri saya dan anak saya sudah mengerti. Mereka sudah bilang, Papa, suami,
sudah dipersembahkan untuk Tuhan dan pekerjaan. Dan mau cari istri begitu susah hari ini. Makanya istri saya bilang begini, memang hanya wanita gila yang mau menikah sama kamu katanya. Kalau istri lain sudah komplain, jalan terus. Karena hidup saya cuma habis di pelayanan aja, sampai saya mati nanti. Tidak sia-sia. Makanya waktu yang Tuhan berikan kepada kita, kita harus kelola dengan baik. Teman-teman saya di Kupang itu, ada yang sudah 6 tahun tidak bisa ketemu sama saya. 6 tahun. Padahal kami panggilannya bro. Hai bro, bisa ketemu nggak? Kalau mau ketemu saya tanya, agendanya apa? 6 tahun satu kota di Kupang tidak bisa ketemu. Iya. Karena saya tidak akan kasih waktu saya. Jangankan 1 jam. Saya kasih waktu 30 menit untuk yang nggak jelas, saya nggak mau. Makanya saya lagi program hidup saya membangun dialog kesucian dan dialog percintaan dengan Tuhan dimanapun saya ada. Itu beda. Saya mengunci hidup saya dalam hadirat Tuhan. Saya mengunci waktu hidup saya hanya dalam kekudusan dan kesucian Tuhan. Saya mengunci hidup saya dalam hadirat Allah saja. Iya. Waktu saya cuma mau saya kunci waktu hidupku hanya di dalam hadirat Allah. Dan itu perlu komitmen yang tinggi. Maka waktu hidup saya yang Tuhan percayakan, saya tidak akan gunakan untuk diri saya. Kemarin saya ngobrol dengan Bapak Eras. Tanggal 1 sampai tanggal 3 Oktober saya akan buka pos PI baru, pos PI GSKI baru di Toraja. Tapi pesawat itu kan tidak selalu masuk ke sana. Maka saya dari Kupang, Jakarta, Makassar, Toraja. Waduh, transit. Saya sama istri berangkat. Nah, terus saya bilang, Bapak, kayaknya saya tidak bisa lama di sana. Kenapa? Saya tergantung dengan jadwal pesawat. Karena jadwal pesawat itu 2 hari sekali atau 3 hari sekali. Pak RS bilang, John, bagaimana kamu 1-2 hari kamu tunggu di sana sambil jalan-jalan, sambil tunggu pesawat datang? Karena kalau Makassar Toraja 8 jam pakai bus, Toraja Makassar 8 jam. Saya pernah PP saya pakai bus. Dan saya dalam keadaan revisi proposal disertasi saya. Jadi saya revisi di bus Bapak Ibu. Pergi jam 8 malam sampai jam 4:30 pagi dini hari di Toraja. Begitupun pulang dari Toraja ke Makassar jam 8 malam dari Toraja Makassar. Dari Toraja sampai jam 4:30 pagi di bandara Makassar. Nah, saya bilang sama istri bilang begini, waduh saya bisa kecapean itu kalau begitu. Saya bilang, Bapak gimana kalau saya langsung pulang ikut jadwal pesawat. Jadi aja sekali naik bus. Bapak bilang, begini aja capek kamu. Kamu jalan-jalan dulu sehari 2 hari sana. Saya bilang, masalahnya saya, kalau saya pergi kemanapun, jangankan ke Indonesia, kota-kota Indonesia. Saya ke Australia, ke Sydney saja. Saya tidak ada waktu jalan-jalan. Dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam, saya pelayanan konseling, khotbah, training, udah. Saya tidak kecuali kota yang pertama kali saya pergi. Sydney cuma sekali saya pergi, jalan-jalan. Karena mereka undang saya ke sana setahun 3 kali. Kedua, ketiga kali saya sudah nggak jalan. Sudah nggak bisa. Dari tahun 2013. Setiap tahun sampai tahun 2022 kemarin. 2023 kemarin. Saya nggak pernah jalan-jalan lagi. Sudah nggak bisa. Karena waktu hidup. Karena bagi saya, waktu kita dengan Tuhan, waktu sharing firman Tuhan, waktu ketemu orang melayani, itu waktu yang membahagiakan. Lebih daripada sekedar wisata. Nah, harusnya kita kurung hidup kita, waktu kita di dalam hadirat Tuhan. Amin. Amin. Maka kesetiaan kita tidak akan meluntur. Kesetiaan kita tidak mut-mutan. Konstan, stabil. Amin. Amin. Karena karakter kesetiaan itulah yang menjadi syarat orang yang dapat dipercaya oleh Tuhan. Setia terus, presisi terus dalam kehendak Allah. Presisi terus melakukan kehendak Allah. Kesetiaan kita terus tinggal di dalam hadirat Allah. Maka kita tidak mungkin berkhianat kepada Tuhan. Nah, sekarang kita sharing dulu deh. 10,5 jam kayaknya, hampir 20 menit saya ngomong ya. Saya mau dengar dulu deh. Pak Hadi ini baru bergabung, saya baru lihat. Pak Hadi. Iya Pak John, terima kasih. Pak John Sama-sama. begitu sibuk, tapi mau gitu luangkan waktu buat kita Sama-sama, yang Pak.
yang gimana ya, yang cuma segelintir, tapi Pak John dengan rendah hati mau melayani kita. Saya terharu sama Saya cuma Pak hamba John Tuhan, Pak. gitu. Saya terharu. Saya terus terang aja ya Terima Pak kasih. John ya. Saya sekarang masih Katolik. Tapi Oke. saya justru tertarik sama yang Rehobot yang ini ya, Rehobot ya. Justru Ya. karena kayaknya semuanya rendah hati. Itu susah dicari, Pak. Jadi saya sangat kagum gitu sama Terima kasih, Pak. ya My Pak pleasure, Era Pak. sama Pak John gitu, mau rendah hati, mau melayanin kita. Terima kasih ya Pak John. Jiwa Pak Hadi lebih mahal daripada waktu saya yang saya korbankan, Pak. Wah, makasih Pak. Ya, sama-sama, Pak. Oke, yang lain ada? Pastor Jason dulu deh ngomong. Ya, Pak. Ya, Selamat malam. Terima Selamat kasih, malam. Pak. Ya, Sama-sama. sudah bergabung sharing kepada kita. Saya mengucap syukur juga gitu ya, Pak ya. Saya belajar Sama-sama, Pak. dari sharing Pak Joni, terutama tentang seminar parenting itu ya. Saya banyak belajar Oh, Pak tentang ikut SQ. juga. Nah, saya ikut juga di Tomohon, saya ikutin semua Oh, itu. puji Tuhan. Dan sekarang saya terapkan kepada anak saya. Anak Oh, saya puji kan Tuhan. memang juga memang lahir Kristen, cuma saya lihat memang pertumbuhannya tidak karena mereka bahasa Indonesia tidak begitu bisa ya. Jadi saya